Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fernando dan saya memiliki NPM 1851081 dan ini merupakan tugas dari hukum acara peradilan agama dengan saya berkelas di 4I HMA. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses tata cara untuk mendaftarkan surat kuasa serta gugatan dan juga prosedur yang akan dijalankan setelah mendaftarkan kedua hal tersebut. Nah, pertama-tama kita tahu bahwa dalam pengadilan tentunya juga terdapat tata krama, juga terdapat namanya peraturan tata tertib dan moral-moral peraturan-peraturan yang harus diikuti. Kita tidak bisa langsung ketika kita punya masalah kita langsung pergi ke pengadilan dan Pak, permisi, saya punya masalah seperti ini, tolong kerjakan sekarang gitu Pak. Ya, tapi sayangnya tidak semudah itu dalam prosedur untuk menjalankan acara peradilan agama tersebut. Nah, tentunya ada banyak proses yang harus diikuti guna untuk menjalankan acara peradilan agama tersebut. Yang pertama dilakukan adalah pihak yang berperkara pergi ke pengadilan untuk memberikan surat gugatan maupun surat permohonan. Dan juga menurut website resmi dari pengadilan agama, kita orang yang berperkara itu diwajibkan untuk membawa surat gugatan atau permohonan yang telah dirangkapkan minimal 6 serta juga fotokopi kutipan akta nikah kalaupun untuk perceraian atau segala macam yang telah ditempel dengan materai dan cap pos serta fotokopi KTP. Itu yang tadi saya sebutkan adalah untuk perceraian. Diserahkan kepada petugas meja pertama yang dapat memberikan penjelasan yang dianggap berkenan untuk diketahui oleh orang yang berperkara dan juga membayar uang panjar sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Dan tentunya pihak berperkara itu membayar uang panjar biaya perkara itu ke bank yang ditunjuk besarnya sesuai dengan jumlah yang tertera pada surat kuasa untuk membayar atau bisa disebut dengan SKUM. Tentunya juga pemegang kas atau kasir itu juga untuk menandatangani SKUM tersebut dan memberikan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam surat kuasa yang telah diberikan dari pihak yang berperkara tersebut untuk membayar SKUM, kemudian menyerahkan tindakan pertama surat kuasa untuk membayar SKUM tersebut. Dan telah dicap lunas tentunya dan juga surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara. Jadi pertama kita menyerahkannya kepada petugas meja pertama yang akan mengarahkan kita untuk membayar uang panjar ke bank. Tentunya setelah membayarnya kita memberikan bukti struk pembayarannya ke kasir dari pihak pengadilan. Kemudian kita akan diberikan nomor urut perkara dan juga yang berkas-berkas dari yang telah kita serahkan, yang telah ditandatangani dan telah diverifikasi. Nah, setelah mendaftarkan apa yang menjadi gugatan maupun permohonan kita tentunya sudah bisa masuk ke dalam proses untuk acara peradilan agama ini. Tapi tentunya ada satu hal yang spesial di acara peradilan agama ini. Pertama tentunya ada upaya perdamaian. Nah, tentunya kalau yang disebut dengan upaya perdamaian adalah suatu perbuatan yang tidak langsung menuju ke, kalau istilahnya dalam perang adalah tidak langsung bunuh-bunuhan, tetapi di sini adalah upaya yang dilakukan agar tidak terjadi persengketaan yang terlebih lanjut lagi. Jadi kalau upaya perdamaian ini berhasil, maka tuntutan maupun permohonan tersebut ya akan selesai di sana. Tidak perlu dilanjutkan kepada replik-duplik segala macam yang notabene cukup panjang. Tapi jika selesai di upaya perdamaian maka akan selesai di sana. Nah, bagaimana kalau misalnya upaya perdamaian ini tidak berhasil? Ya tentunya akan dimulai dengan pembacaan surat gugatan dari penggugat. Nah, tentunya jika ini merupakan suatu perceraian, maka ini adalah sidang tertutup. Kalau ini merupakan perkara perdata umum, maka sidangnya terbuka. Pihak tergugat di sini akan mendengar apa yang menjadi gugatan dari pihak penggugat tersebut. Pihak penggugat di sini mempunyai hak untuk mengganti, mengubah, menambah apa yang jadi isi dari
surat tersebut. Apabila tidak ada yang ingin disampaikan oleh pihak tergugat, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Tahap berikutnya adalah jawaban tergugat. Di sini tentunya tergugat itu dapat memberikan jawabannya dan tidak dapat dihindari. Maksudnya pihak tergugat juga dapat mengajukan eksepsi tangkisan, maksudnya denial, misalnya kayak penolakan, atau juga rekopensi, yaitu gugatan balik. Ya mungkin misalnya gugatan balik atas pencemaran nama baik gitu. Kemudian dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, yang berikutnya itu adalah replik, dan itu merupakan jawaban dari penggugat atas jawaban dari tergugat. Jadi di proses sebelumnya adalah pihak tergugat telah menyampaikan tangkisannya atau pendapatnya, pembelaannya, dan juga pada replik ini pihak penggugat dapat membalas apa yang telah dibalas oleh pihak tergugat. Nah, setelah replik tentu ada duplik. Duplik ini adalah pembalasan dari pembalasan yang telah diberikan oleh pihak penggugat. Kalau mau lebih rumit adalah pembalasan dari pembalasan yang telah diberikan penggugat yang membalas pembalasan dari pihak tergugat. Ya. Jadi intinya duplik ini adalah pembalasan oleh pihak tergugat atas pembalasan yang diberikan oleh pihak penggugat. Nah, tahap berikutnya adalah pembuktian, di mana pada tahap ini pihak penggugat dan pihak tergugat dapat memberikan bukti-bukti yang mendukung penjelasan mereka. Dan yang berikutnya adalah kesimpulan dari para pihak. Jadi di tahap ini para pihak diberi kesempatan untuk menyimpulkan ataupun memberikan pendapat terakhir, penjelasan terakhir sebelum akan dimusyawarahkan oleh pihak majelis hakim. Nah, setelah kesimpulan telah selesai, maka akan dilanjutkan kepada upaya musyawarah oleh hakim yang akan menghasilkan suatu putusan hakim. Nah, ketika putusan perkara oleh hakim ini telah keluar, maka pihak yang merasa tidak puas atau yang merasa tidak puas dan yang merasa kalah itu dapat diberikan waktu 14 hari untuk mengajukan upaya banding. Secara simpelnya adalah upaya perdamaian, kemudian pembacaan gugatan, kemudian jawaban tergugat, kemudian ada replik, kemudian ada duplik, kesimpulan, musyawarah hakim, dan yang terakhir adalah keputusan hakim. Nah, secara simpelnya adalah seperti itu. Saya rasa cukup dari video kali ini. Tentunya isi video kali ini sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, nama saya Fernando. Salam sejahtera bagi kita semua dan sampai jumpa.